mereka kesulitan akses internet. Nah, maka itu pemerintah kan sudah membuat palaparing. Palaparing untuk memastikan agar semua daerah itu mendapatkan akses internet. Bahkan di wilayah-wilayah 3T tersebut ya, itu dibuatkan base station, tower gitu kan? tower itu untuk memberikan internet gratis kepada masyarakat sekitar. Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat. Nah, balik lagi nih bareng gue Tesya Ikrima. Dan siapa ayo yang masih belum mantengin episode-episode podcast TVRI Jawa Barat sebelumnya, ayo cepetan nonton ke episode-episode sebelumnya biar kita makin semangat buat update-nya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. It's really honor for me, for us. Kita kedatangan Pak Dev Laksono. Beliau adalah salah satu anggota Dewan DPR RI Komisi 1. Kita langsung aja yuk ngobrol bareng Pak Dev. Halo Pak Dev, selamat datang. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Yo. Bapak sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, syukur. Terima kasih. By the way, kita sebelum berbincang-bincang ini kita udah melalui seluruh prosedural ya. Jadi kita udah tes antigen, udah vaksin booster juga ya Pak ya? Sudah booster. Iya, jadi mungkin kita bisa buka ya? Iya. Ya, oke. Baik. Bapak kesibukannya gimana nih setelah jadi DPR RI sekarang? Ya, begitu-gitu aja, masih sama. Dan sekarang ini lagi di fase reses ya? Sekarang lagi reses. Jadi kemarin kita udah muter-muter ke Dapil, udah 3 malam di Cirebon, Indramayu, ketemu dengan masyarakat, menyampaikan sosialisasi berbagai macam hal, dan juga menyerap segala macam aspirasi dari masyarakat. Nah, jadi Sobat Podcast, di Dewan itu ada setiap 1 tahun sekali ya Pak? Enggak, setahun 5 kali. Oh, dari itu tuh ada masa reses yang bekerjanya harus di luar bekerjanya kantor, di Dapil. Ke wilayah-wilayah. Itu kemarin gimana tuh Pak? Setelah ke dapil-dapil, aspirasi-aspirasi masyarakat, bahkan kan sekarang lagi badai Omikron, apakah adakah kesulitan yang biasanya mungkin dengan masyarakat tuh bisa bertukar sharing segala macam, sekarang kan agak terbatas ya, harus social distancing juga, apalagi yang di kelas bawah tuh mungkin ada hambatan-hambatan yang mungkin mereka nggak bisa akses internet atau gimana Pak? Ya, memang itu selalu kita dengar ya, masalah sulitnya pergerakan, terus juga pertumbuhan ekonomi terhambat, terus juga sekolah-sekolah ya yang tadi sudah sempat sudah tatap muka langsung akhirnya dibatalkan lagi, kenapa? Karena ada Omikron. Ya, kita terus menyerap semua permasalahan, mencoba mencari solusi, dan juga mendekatkan masyarakat dengan pemerintahan sehingga pelayanan pemerintah kita lebih dorong kepada e-government. Okay. Ya. Jadi kita mendorong pemerintah-pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah-pemerintah desa untuk menciptakan aplikasi ataupun juga web base, sehingga untuk mempermudah mengurus perizinan, terus mempercepat proses juga, dan juga ujung-ujungnya juga bisa membantu ya, paling tidak memberantas KKN. Kenapa? Karena kalau begitu mengurus izin-izin yang memang sudah disiapkan, sudah ditentukan gratis, ya tidak perlu datang lagi, semuanya bisa secara online, tinggal ngeprint atau hanya cukup dengan QR code-nya, sehingga datanya itu sudah bisa diakses. Salah satunya juga saya Pak, kesulitan ketemu dengan pasangan, apalagi yang belum nikah. Waduh, sebenarnya itu nggak mungkin sulit. Nggak mungkin, saya nggak percaya kalau sulit. Milih-milih ya. Nah Pak, tapi kan di masa-masa yang sekarang itu tuh platform tuh sekarang udah udah bisa diakses dengan segala umur, bahkan satu orang pun ada yang mempunyai lebih dari satu gadget tuh Pak. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah itu ada korelasinya dengan sekarang yang biasanya kaum milenial tuh insecure lah atau istilahnya introvert atau gimana gitu, jadi bikin introvert yang padahal asalnya ekstrovert di saat ini. Kalau yang dari ekstrovert terus jadi introvert tuh saya kalau secara psikologi sih kayaknya agak-agak nggak mungkin ya. Kalau makin introvert ya. Nah, atau yang ekstrovert sulit karena karena tadi biasanya transisi yang tadinya biasanya ketemu orang segala macam tiba-tiba harus terperangkap dalam rumahnya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, cuman itu
kalau kita sih, saya pribadi ya lebih melihat ini bagaimana pembangunan infrastrukturnya sendiri, jaringannya sendiri, agar memastikan semua orang itu bisa mendapatkan akses internet, semua orang itu bisa mendapatkan manfaatnya, dan juga bisa menggunakan platform-platformnya, sosial medianya, itu untuk kepentingan secara masif, untuk peningkatan perekonomiannya, meningkatkan kesejahteraannya. Jadi jangan sampai akses yang kita miliki, aplikasi yang kita miliki itu tidak digunakan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan masyarakat, tapi justru digunakan untuk menyebarkan berita-berita hoax. Karena itu masih sering terjadi, ya. Dulu memang kencang sekali pada saat menjelang pilkada DKI dan juga pilpres, ya, itu memuncaknya, ya. Nah, tapi sekarang justru di era pandemi itu bukannya berhenti, itu justru malah juga semakin berevolusi, yang menjelek-jelekan pemerintah, terus menyebarkan berita bohong, itu menciptakan ketakutan di antara masyarakat. Nah, tadi selain biasanya di salah satu platform joget-joget ya Pak? Nah, TikTok. TikTok. Bapak udah pernah main TikTok belum, joget-joget? Alhamdulillah saya nggak main TikTok, cuma nontonin videonya aja gitu. Itu kan semuanya sepertinya joget-joget, tapi itu juga jadi salah satu amunisi untuk kita untuk apa ya di masa pandemi ini, menaikkan imun dan juga mungkin olahraganya sekarang joget-joget yang lagi apa ya booming. Nah, tadi Pak yang kita juga udah ngobrol PJJ kan, apakah tanggapan dari Bapak PJJ itu tuh kan maksudnya ada anak-anak yang malah karena keterbatasan tadi itu internet itu dari infrastrukturnya itu, apakah dari PJJ ini tuh menurut Bapak sudah sesuai dengan yang SOP-nya, maksudnya sudah terregulasi kah? PJJ. Iya, karena kan banyak PJJ yang di sekolah-sekolah pelosok tuh malah tidak terrealisasi karena yang tadi infrastrukturnya itu. Pembelajaran jarak jauh. Iya, pembelajaran jarak jauh. Oke, soalnya saya biasanya kan terminologi bukan PJJ gitu, jadi agak bingung. Disingkat-singkat ya Pak, terlalu milenial. Oke, ya memang itu banyak kendala. Kita pernah mengunjungi beberapa daerah, misalnya di di Papua, Maluku, ya, atau daerah-daerah terluar, terpencil gitu tuh, terdepan, itu mereka kesulitan. Indonesia terluar ya? Ya, 3T, terdepan, terluar, terjauh. Nah itu mereka kesulitan akses internet. Nah maka itu pemerintah kan sudah membuat palaparing, palaparing untuk memastikan agar semua daerah itu mendapatkan akses internet. Bahkan di wilayah-wilayah 3T tersebut ya, itu dibuatkan base station, tower, gitu tower itu untuk memberikan internet gratis kepada masyarakat sekitar. Nah itu juga beberapa juga di daerah di Jawa Barat yang kami itu bagikan, itu lebih kebanyakan tuh untuk tempat pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, ataupun juga pusat pemerintahan, pusat pelayanan pemerintah seperti kantor desa, kantor dusun, ya, atau balai desa. Nah, itu agar masyarakat tuh bisa mendapatkan akses internet secara gratis. Cuman itu jangan sampai dipakai buat nonton layangan putus, nonton sinetron India. Nah, itu jadi harus digunakan itu untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, karena ini kejadian bener nih. Iya. Jadi waktu itu nelayan-nelayan dibagikan GPS untuk mencari ikan. Jadi ada aplikasinya Fish Finder-nya. Nah, itu kan pakai pulsa. Nah, tapi pulsanya cepat habis. Kenapa? Pada nonton sinetron India itu nelayannya kalau lagi lagi nggak berlayar. Berarti kayaknya nelayan-nelayan juga sama ya, demam Kinan, demam Mas Aris, Kapadokia. Ya, kurang lebih begitulah. It's my dream. It's my dream, Pak. Penthouse 5M. Nah Pak, yang tadi berarti sebetulnya DPR RI itu sudah melakukan kinerja dengan sebaik mungkin untuk mendistribusikan seluruh fasilitas-fasilitas, apalagi kan sekarang juga TVRI sudah mau transisi ke ASO ya, set of box itu. Tapi banyak sekali Pak nih Pak masyarakat yang masih menggunakan TV analog karena mereka mengeluhkan belum terdistribusikan, belum dibagi set of box-nya. Ya memang pertama TV analog itu populasinya menyusut, ya karena sudah tidak produksi lagi. Jadi tapi bukan berarti tidak ada, jumlahnya masih ada jutaan bahkan. Nah maka itu pemerintah dengan DPR terus sepakat untuk membagikan set-top box. Karena kan tanggal 30 April ya kalau nggak salah itu kan ASO ya. Itu kan jadi tiba-tiba mendadak
TV semua mati, Iya. TV digital. 30 atau 1 April saya lupa deh. Nah, ini kan kita khawatirnya ini kan menjelang bulan puasa ya. Iya, bulan Bulan puasa. Nanti masyarakat yang di 3T gitu ya. Tiba-tiba mereka tuh nungguin ini maghrib kok nggak kedengeran Iya. TVRI, TV kok nggak ada muncul-muncul. Nanti puasanya bisa sebulan penuh, benar-benar sebulan kagak makan-makan kan. Nah itulah yang jadi pembagian set-top box ini harus segera berjalan, khususnya bagi daerah-daerah yang diterpencil dan harus tepat sasaran gitu ya. Bagi memang benar-benar masyarakat yang membutuhkan. Kenapa? Karena ya waktu itu kita kumpul-kumpul angkanya. Jadi kan masing-masing TV itu harus mendistribusikan berapa ratus ribu. Jadi mereka melakukan pengadaan, mereka melakukan distribusi. Ya kita di DPR bisa membantu lah untuk mendistribusikannya. Nah, cuman ini angkanya itu dengan kebutuhan tuh masih ada gap. Jadi kebutuhannya berapa, angka yang tersedia juga cuma berapa. Nah, itu yang kita khawatirkan, masa nanti satu kampung satu TV, orang kan nggak mungkin kan. Nah itulah yang kita dorong agar percepatan ini bisa berjalan dengan baik, pendistribusian juga sudah berjalan karena pendistribusian ini masih sangat minim. Sementara waktu sudah berjalan, ini kan sudah tanggal 7 Maret kan. Jadi hanya tinggal 1 bulanan lagi untuk menjelang analog switch off. Berarti ada kontras di antara penjumlahan kuantitinya tersebut ya Pak ya? Ya, itulah makanya kita terus mendorong agar Kominfo juga bisa lebih tegas kepada TV dan juga bisa mengoptimalkan anggarannya agar pendistribusian ini berjalan dan juga tidak ada masyarakat yang tidak terlayani. Nah, ayo yuk Sobat TVRI, kita berpindah transmigrasi ke set of box biar nanti ngabuburitnya tuh nggak lama nungguin azan yang tadi ya Pak, nanti malah ternyata azannya besok minggu depan gitu. Keburu pingsan duluan. Keburu mati kali ya. Salatri Pak kalau bahasa Sundanya tuh. Apa? Salatri itu kayak kalau misalkan apa ya? Aduh, bagaimana ini cara menjelaskannya? Ketika kita makan udah telat banget, nanti kan biasanya GERD gitu. Nah, itu orang Sunda biasanya nyebutnya salatri. Oh, oke. Betulnya sisar salad bukan? Atau stik salad. Salah berarti salah 3 tri ya Pak, salatri. Salah 3. Itu jadi kota. Deket sama Salatiga Solo, Semarang, Magelang. Malah jadi ngobrolin kota ya dari Salatiga. Geografi ya. Panggil peta deh kalau gitu. Malah jadi sekarang podcast TVRI Jawa Barat malah lagi ngobrolin IPS ini Pak. Iya. Ilmu pengetahuan sosial juga. Soalnya dulu pontennya cuma 3 dulu ya jadi. Iya, IPA IPS. Nah Pak, selain itu juga kan kita tadi udah ngobrolin pembelajaran jarak jauh. Sekarang juga lagi badai Omikron dan booster itu. Di TVRI ini kan sekarang bagaimana tanggapan Bapak apabila iming-imingnya kita ini isu-isunya mau jadi belu Pak? Belu Badan Layanan Umum ya. Ya ini kan kembali lagi harus ke undang-undangnya. Nah undang-undangnya itu kan kita akan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu sudah membahas juga soal soal analog switch off ya, terus juga MUX juga sudah didistribusikan. Jadi kita harus menyelesaikan undang-undang penyiaran ya, karena dengan undang penyiaran mempertegas posisinya KIP, KPI dan juga fungsi daripada pelayanan publik tersebut. Nah, dan itu akan diarahkan juga ke undang-undang RTRI. Jadi kembali lagi radio, televisi sama antara menjadi satu kesatuan. Nah, jadi ya untuk migrasi ke sana itu perlu pendefinisian akan lembaga tersebut, terus juga direorganisasi lagi sehingga bisa untuk bersaing menjadi layanan publik kelas dunia. Kan kalau kita lihat kayak misalnya BBC, NHK ya, atau ABC Australian Broadcasting Company, itu sistemnya itu sudah menjadi profit oriented. Nah, akan tapi masih tetap mengutamakan public services. Jadi ini yang harus diciptakan doktrin baru bagi BLU ini ya, apapun itu namanya. Yang penting itu bisa menggapai dan melayani masyarakat dan juga memberikan informasi yang mendidik dan juga menghibur. Jadi harus tetap terorganize juga ya Pak, pastinya. Konten-kontennya. Tapi ngomong-ngomong belu tuh kalau kita mau ini sesuatu bukan Pak? Ini dong mau order sesuatu belu Kebanyakan Gojek ya, sama Tokped ya. Nah Bapak, selain itu juga apakah kan Pak
kita tadi udah ngobrolin yang dari set top box ke BLU gitu ya. BLU. Terlalu disingkat-singkat biasanya ya Pak kan. CBL sekarang kan. Masih. Cinta banget loh gitu. Oh, masih ya. Masih zaman ya. Nah, Bapak waktu dulu nih, pas waktu masa kecil, kok bisa ya, bisa terpikir jadi dewan sekarang tuh, apakah gimana Pak? Apakah emang dari cita-cita zaman kecil, saya nanti profesinya mau ini deh. Karena kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh maunya jadi YouTuber, maunya jadi TikToker atau apa. Jarang-jarang mungkin anak-anak yang cita-citanya mau jadi DPR gitu. Oh gitu. Kalau saya dulu tuh cita-citanya ketika kecil pengen jadi astronot sebenarnya sih ya. Nah, cuman karena di Indonesia nggak ada NASA, ya akhirnya kita sekolah yang bener sampai selesai, terus kerja, lalu mendapatkan kesempatan untuk aktif di organisasi. Karena memang dari dulu hobi berorganisasi, demen itu kerja dengan masyarakat umum, dengan publik gitu ya. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan untuk memimpin ormas, dulu ormas AMPI ya. Sekarang ini lagi munas nih, lagi mau menentukan ketua umum baru nih. Saya dulu sempat memimpin AMPI 2010 sampai 2016. Cukup lumayan lama juga ya Pak. Udah kayak sekolah SD 6 tahun berarti. Ya, sebenarnya mestinya 5 tahun, cuman karena waktu itu lagi kisruh makanya mundur jadi setahun. Kirain jadi 9 tahun Pak, wajib belajar 9 tahun. Nah, terus habis itu saya alhamdulillah puji Tuhan terpilih menjadi anggota DPR 2014. Nah, periode pertama sampai 2019. Nah, terus terpilih kembali lagi 2019. Nah, lalu di 2021 yang lalu, bulan Maret ya, pas nih 1 tahun yang lalu dari hari ini. Itu berarti sekarang lagi anniversary tuh? Iya, lagi anniversary, first anniversary. Saya terpilih menjadi ketua umum Kosgoro 1957. Itu sebuah ormas yang juga di dalam Partai Golkar, sehingga itu semakin ya mendewasakan lah dan pahaman pengertian saya terhadap organisasi, terhadap politik. Ya hal inilah sebuah proses lah. Jadi apakah yang tadi jadi astronotnya mau ini kan turun-temurunkan ke anak? Sekarang udah virtual reality ya, nah, jadi bisa jadi apa aja kita. Karena di Indonesia nggak ada NASA, adanya nasi Pak. Nah iya, itu juga udah lama nggak makan. Oh Bapak nggak makan nasi? Lagi menghindari lah sih. Kalau biasanya, karena kalau saya nggak makan nasi takutnya jadi pingsan gitu Pak. Oh saya makan kerupuk makanya, jangan makan nasi. Crackers seperti apa tiap hari di mobil atau mungkin malam-malam kalau begadang lapar, itu apa di dapur gitu, dikirain tikus ternyata lagi makan cracker. Nah apa berarti Bapak sekarang ini di DPR RI itu malah menjadi salah satu hobi juga mungkin ya Pak, hobi yang dari dulu berorganisasi dan ini salah satu jadi jembatan untuk mengutarakan hobi Bapak. Ya kalau di DPR itu jangan dibilang hobi, itu adalah pengabdian. Nah, kalau hobi golf, nge-gym, sepedahan itu hobi. Gitu. Tapi kalau di DPR itu adalah jadi profesi. Kesukaan, karena kan Bapak dari dulu sukanya berorganisasi, mungkin mengutarakan aspirasi. Ya kayak gitu, kalau kita mengutarakan aspirasi, ya itu memang sudah passion. Nah, jadi menjadi kita tuh membuat sesuatu untuk masyarakat. Jadi ada hasilnya. Biar ya sama kayak Neng lah di sini, itu kan terasa manfaatnya buat Neng masyarakat. Neng banget ya, beneran ternyata dipanggil Neng. Terasa manfaatnya buat masyarakat kan, menyebarkan informasi, menjadi inspirasi gitu. Tapi Pak ngomong-ngomong ada susah senangnya di posisi Bapak sekarang gimana nih? Karena pasti banyak orang-orang yang penasaran gimana jadi Bapak. Kan pasti ada plus minusnya tuh, pasti pernah ada di posisi bawah, di posisi atas gitu Pak. Ya namanya juga hidup kan, semua tuh kan kayak roda, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah gitu. Asal yang penting jangan menindas. Dan berarti nggak persegi ya Pak? Nggak. Nggak berputar nanti nggak berputar kalau tapi yang penting kita jangan menindas gitu. Yang penting kita itu selalu membantu. Jadi pas di atas kita membantu, gitu, dan di bawah insya Allah dibantu gitu. Nah ya itu semua sudah jadi ya part of life aja lah gitu. Bener Pak, bahkan saya juga pernah ngerasain ketika ada teman yang mau ngejatuhin, malah ternyata dia sendiri yang terperangkap ke dalam lubang itu. Jangan curcol ya. Jadi curhat ya Pak. Ini podcast TVRI Jawa Barat nih ternyata selain tadi belajar geografi juga curcol Pak. Oh gitu, wadahnya banyak ya gitu.
Baik Bapak. Tadi teman-teman tadi kan kita udah berbicara tentang ASO juga. Jadi teman-teman TVRI Jawa Barat nih jangan lupa untuk segera transmigrasi ke dari analog ke digital. Dan terima kasih sekali Pak atas waktunya. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan lah bisa diundang ke podcast TVRI Jawa Barat. Sudah menyempatkan dan berkenan untuk berbicara di podcast TVRI Jawa Barat. Dan juga mungkin Bapak ada salah satu advice untuk teman-teman milenial. Oke. Yang pertama itu kita harus terus bisa memanfaatkan semua yang kita miliki. Kita bisa memanfaatkan semua kemampuan kita dan juga melihat potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia adalah UMKM ya. Dan UMKM itu penyerapan tenaga kerjanya itu hampir 70%. Jadi maka itu kepada seluruh kawan-kawan milenial Jawa Barat, manfaatkan semua jaringan yang kita miliki, manfaatkan platform yang kita miliki untuk mengembangkan kemampuan dan usaha di desa kita masing-masing, karena sebesar-besar apapun perusahaan itu dimulai dari yang kecil, dan tanpa yang mulai dari kecil tidak akan bisa tercapai yang besar. Nah, itu dia, perubahan besar tuh selalu dimulai dari perubahan kecil. Apalagi sekarang di era digital sudah serba canggih, sudah serba bisa dikatakan gampang ya Pak, mudah. Baik, terima kasih sekali Pak atas sharingnya. Baik, sehat selalu ya Pak. Sama-sama, sehat selalu. Jangan takut untuk di booster. Oke Bapak, satu lagi mungkin Bapak apabila berkenan boleh untuk ajakin teman-teman TVRI subscribe di podcast TVRI Jawa Barat. Oke. Kepada semua teman-teman yang rajin menonton, kita undang untuk tidak ragu lagi mensubscribe TVRI Jawa Barat agar terus menyaksikan Neng yang paling cantik ini akan informasi-informasi yang inspiratif dan penting. Terima kasih Pak. Yuk.